Hola Mina! Sekarang sudah hari Kamis, itu artinya spoiler manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 336 sudah tersebar di internet. Kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Chapter awal kali ini memperlihatkan keadaan kastil kerajaan Clover setelah penyerangan Lucius. Itu artinya di akhir chapter kemarin Lucius benar-benar kabur menghindari konflik dengan para kapten karena urusan dia menyingkirkan Asta sudah selesai. Semua orang di kastil membicarakan tentang Kaisar Sihir yang sekarang menjadi musuh mereka. Mereka berkata, jika hal itu memang benar, apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Dia memiliki semua sihir dan mengendalikan semua iblis. Phil pun terlihat kaget ketika mengetahui Lucius memiliki kekuatan sihir Lucifero dan juga sihir waktu Kaisar Sihir. Kemudian ketika mereka semua mendiskusikan apa yang terjadi kepada Sister Lily, Fugoleon mengatakan bahwa mungkin saja Lucius mampu memanipulasi mental seseorang. Mereka semua berdiskusi dan berkumpul dalam pertemuan darurat para kapten. Yuno pun ada di sana. Dia sudah kembali dari misinya. Yuno terlihat terkejut dengan berita yang baru dia dengar itu. Baik berita tentang Kaisar Sihir Julius yang menjadi musuh mereka, maupun tentang Asta yang menghilang dan bahkan ada kemungkinan dia telah mati. Selain Yuno, ada juga Noel, Mimosa, dan Nero yang menjadi saksi kunci dalam kejadian itu. Saat itu Noel, Mimosa, dan Nero masih terguncang setelah melihat rekan mereka sendiri menghilang di hadapan mereka. Dalam pertemuan itu ada Nahato juga. Dia pun baru selesai menjalankan misi gabungannya bersama Yuno, sehingga dia bisa ikut serta dalam pertemuan darurat itu. Dalam pertemuan itu, Yami meminta Nahato untuk melacak dan menemukan Asta menggunakan sihir bayangannya. Nahato mengatakan bahwa dia memang bisa pindah masuk ke bayangan setiap orang. Akan tetapi sekarang dia tidak bisa merasakan pergerakan dari bayangan Asta. Itu artinya Asta kemungkinan ada di dimensi berbeda atau benua berbeda yang sangat jauh. Atau kemungkinan kedua Asta sudah mati. Mendengar penjelasan Nahato, semuanya semakin terkejut dan kehilangan harapan. Sementara itu, Yuno membicarakan hasil misi investigasinya tentang iblis di perbatasan negara. Yuno mengatakan bahwa selama pertempuran di kerajaan Spade, di sana ada seorang iblis tingkat tertinggi yang mengamati. Saat menjalankan misinya, Yuno menemukan kelompok iblis tingkat tinggi dan Yuno mengalahkan mereka semua. Tapi itu hanya pengalihan, karena iblis tingkat tertinggi itu sendiri melakukan pelarian. Mereka kemungkinan besar dikirim oleh Lucius juga. Sejumlah besar iblis itu membentuk semacam rantai yang menghubungkan mereka ke dunia bawah. Saat ini para kesatria sihir tahu resiko untuk menghadapi Lucius sangat besar, tapi tidak ada pilihan lain selain menghadapinya. Lalu terjadi kilas balik Asta dan Yuno sesaat setelah Yuno mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat menjadi Grand Magic Knight. Saat itu Asta mengucapkan selamat atas pencapaian Yuno yang sudah menjadi Grand Magic Knight atau kesatria sihir agung. Tapi saat itu dengan angkuhnya Yuno hanya menjawab, "Apa yang kau bicarakan?" Kemudian Asta berkata, "Ini benar-benar membuatku frustasi. Kau selalu berada di depanku, tapi aku pasti akan mengejarmu dan aku akan menyusulmu." Kilas balik pun selesai. Yuno menanggapi ucapan Asta itu. Dari pandangan Yuno, justru Asta lah yang selalu berada di depannya. Yuno berkata, "Jika Asta mati dan tidak kembali, aku akan terus menyusulnya. Aku akan mengalahkan Lucius dan menjadi Kaisar Sihir." Setelah itu kita diperlihatkan panel Lucius yang sedang berada di tempat persembunyiannya, atau bisa kita katakan markasnya. Lucius saat itu sedang duduk di kursi singgasananya menyambut salah satu iblis tertinggi yang selama ini membantunya. Dia adalah Adramelech. Ada hal menarik dari panel ini, yaitu tentang Damnatio yang di chapter sebelumnya banyak dipertanyakan para penggemar. Di chapter ini bisa dikonfirmasi Damnatio tidak mati, tapi dia menjadi paladin sama seperti Sister Lily. Karena saat itu Damnatio sedang berdiri bersama Sister Lily di samping kiri singgasana Lucius. Hal menarik lainnya, ternyata ada dua orang lagi yang berdiri di samping kanan singgasana Lucius. Dua orang itu tidak diketahui identitasnya. Wajahnya masih disembunyikan oleh Yuki Tabata. Tapi jika kalian perhatikan, orang pertama yang berada di samping Lucius terlihat seperti seorang pria tinggi dengan rambut disanggul atau diikat seperti sosok Nahato. Tapi karena Nahato masih ada di pihak kerajaan Clover, maka bisa saja itu adalah kembarannya, yaitu Morgan. Dari bukti ini mungkin saja selama ini Morgan masih hidup dan bersembunyi di balik bayangan Lucius. Atau bisa juga Morgan baru saja dibangkitkan oleh Lucius. Kita tahu bahwa Morgan sebelumnya mati
mati karena mengintervensi ritual pengikatan iblis Lucifugus. Tapi saat itu kematian Morgan sedikit janggal. Kematian dia tidak sama dengan kematian orang tuanya yang saat itu terkena efek kekuatan Lucifugus juga. Tubuh orang tuanya lenyap tak bersisa, sedangkan Morgan tubuhnya masih utuh. Sehingga dari sini menimbulkan beberapa teori. Salah satunya bagaimana jika Lucifugus mengambil jiwa Morgan. Sama halnya ketika Beelzebub mengambil jiwa Zenon. Nah, ketika jiwa Morgan berada di Lucifugus, sedangkan sekarang Lucifugus kemungkinan besarnya sudah dikuasai oleh Lucius. Sehingga bisa dikatakan Lucius mempunyai akses terhadap jiwa Morgan yang berada di dalam Lucifugus. Dan akhirnya Lucius membangkitkan Morgan lalu menjadikannya sebagai paladin. Tapi bisa juga itu bukan Morgan. Bisa saja itu Marks dan Owen yang merupakan asisten dan dokter dari kerajaan Clover. Bisa juga mereka berdua adalah anggota dari 8 Jenderal Cahaya yang sejauh ini masih belum terungkap sisanya. Karena ketika 8 Jenderal Cahaya dimunculkan, ada sosok pria yang wajahnya diblur juga oleh Yuki Tabata. Dan dari perawakannya sama persis seperti salah satu dari 2 orang yang ada di samping Lucius. Sekarang kita memang belum tahu 2 orang itu siapa, tapi yang jelas sekarang Lucius sudah mendapatkan 4 paladin. Artinya Lucius membutuhkan 8 orang lagi untuk melengkapinya menjadi 12 paladin. Lanjut ke jalan cerita, Adramelech saat itu berbicara tentang perkembangan Yunos selama 1 tahun lebih, di mana Yunos sekarang bisa membunuh sekelompok iblis peringkat tertinggi dalam sekejap. Kemudian Lucius mengatakan bahwa dalam puluhan ribu prediksinya, hanya 1 pertarungan yang membuat musuh unggul. Lucius mengatakan bahwa Yuno adalah kunci untuknya. Yuno adalah eksistensi spesial di mana dia memiliki 2 Grimoire, yaitu Grimoire Clover berdaun 4 dan juga Grimoire Spade. Dia pun merupakan pewaris kerajaan Spade, dan dia pun memiliki jiwa dari anaknya pemimpin Elf. Dia pun dipilih oleh roh angin yaitu Seal. Kemudian setelah itu Lucius berkata, "You know Green Burial, demi perdamaian seluruh dunia, aku akan menghancurkanmu." Lalu di panel bocoran terakhir ini kita mendapatkan panel yang sangat-sangat menarik. Asta ternyata terbukti tidak mati. Dia hanya dikirim ke suatu tempat oleh Sister Lily. Dan di chapter kali ini kita diperlihatkan Asta terdampar di suatu tempat di pinggir pantai. Tubuh Asta penuh darah, dengan Grimoire yang masih terbuka berada di sebelahnya. Jika kalian perhatikan, kasus terdampar seperti ini tidak asing lagi bagi kita. Karena sebelumnya Kapten Yami pun mengalami hal yang sama dengan Asta. Dia pun saat itu terdampar di pinggir pantai, yaitu di pantai kerajaan Clover. Tapi cara mereka terdampar jelas berbeda. Asta karena dikirim oleh salah satu paladin, sedangkan Yami tenggelam terbawa ombak. Lalu di akhir chapter ini kita melihat seorang pria berjubah dengan rambut acak mendekat dan mengulurkan tangan kepada Asta. Kita tidak tahu siapa dia dan di mana lokasi Asta terdampar ini. Satu hal yang pasti, pria itu merupakan karakter baru dan tempat itu pun merupakan tempat baru yang kemungkinan bukan dari keempat kerajaan yang sudah terungkap saat ini. Karena sebelumnya Nahato mengatakan dia tidak bisa merasakan pergerakan bayangan Asta. Hal itu dikarenakan Asta berada di dimensi berbeda atau benua berbeda yang jaraknya sangat jauh. Nah, dari petunjuk itu dan juga beberapa petunjuk lainnya yang ada di panel akhir ini, bisa kita pastikan sepertinya itu adalah Hinokuni atau negeri matahari. Petunjuk pertama yaitu pantai, di mana tempat itu menjadi tempat Yami yang merupakan penduduk asli Hinokuni memasuki kerajaan Clover. Bisa saja dengan Asta yang terdampar di pantai, itu merupakan pintu masuk dia menuju Hinokuni, balikan dari Yami. Kedua, kita bisa melihat sebuah matahari besar diperlihatkan dengan jelas di belakang pria yang menghampiri Asta. Itu merupakan tanda yang sangat jelas bahwa lokasi Asta terdampar adalah Hinokuni, karena Hinokuni adalah negeri matahari. Ketiga, di belakang pria yang menghampiri Asta itu terdapat tanaman yang sangat khas sekali dengan negara Jepang. Negara Jepang sendiri direferensikan sebagai Hinokuni. Keempat, pakaian pria yang menghampiri Asta terlihat seperti pakaian tradisional Jepang, yaitu seperti yukata. Saya pribadi yakin Asta terdampar di Hinokuni, dan jika memang benar Asta terdampar di Hinokuni, sepertinya pria yang menghampiri Asta itu akan memiliki hubungan atau relasi dengan Yami Sukehiro, entah itu ayahnya atau gurunya. Dan pria itu nantinya akan mengetahui bahwa Asta pun memiliki hubungan dengan Yami, yaitu melalui katana Yami yang kini ada di tangan Asta. Tapi bagaimana menurut kalian? Di mana kira-kira lokasi Asta terdampar? Dan kira-kira siapa pria yang menghampiri Asta itu? Kita nantikan saja chapter selanjutnya yang akan dirilis minggu depan. Tapi kalian bisa tulis dan diskusikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah spoiler manga Black Clover chapter 336 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.